Kau tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Pak ya, sedikit mengganggu kegiatan Bapak hari ini. Saya ada beberapa tugas dari gerakan guru penggerak itu untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Ingin mengetahui bagaimana praktek pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di SDN Kuanyan Barat ini. Terima kasih Bu. Saya merasa bangga sekali ini bisa bermanfaat dan nanti di dalam keputusan saya akan bermusyawarah dulu kepada beberapa pihak, yaitu ya Bu akan saya bantu nanti dalam mengambil keputusan di sekolah itu SDN Kuanyan Barat 1. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak nanti? Silahkan Bu. Terima kasih. Jadi begini Pak, Bapak selaku kepala sekolah di SDN Kuanyan Barat 1 tentunya sering mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah. Dan masalah itu tentunya mengandung dilema yang harus Bapak pecahkan. Kalau boleh tahu, permasalahan apa saja yang dihadapi Bapak yang mengandung dilema yang harus dipecahkan itu? Jadi begini Pak Mustain, selama Bapak menjadi kepala sekolah SDN Kuanyan Barat 1, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, apakah Bapak bisa menceritakannya kepada saya? Bahan yang ada di SDN Kuanyan Barat 1 ini Bu, sebetulnya banyak, tapi yang paling urgent itu tentang orang yang berjualan di depan sekolah. Karena sekolah kami ini ada di pinggir jalan dan tentunya orang yang berjualan di depan itu akan mengganggu keluar masuknya murid. Di antaranya yaitu kalau pas waktu jam sekolah itu banyak sekali orang berjualan di depan itu. Terus saya ini untuk mengambil keputusannya nanti akan dimusyawarahkan kepada beberapa pihak, yaitu ada komite, ada wakil kepala sekolah dan dewan guru yang ada di UPTD SDN Kuanyan Barat 1 ini. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali ya Pak Mustain. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema. Satu, dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Mustain, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apabila jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jika jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk masalah seperti itu biasanya saya memerlukan 3 tahapan Bu.
Yang pertama, saya mengkonfirmasikan masalah kepada yang berkepentingan. Yang kedua, berdiskusi dengan para guru yang ada di UPTD SDN Kuanyar Barat 1. Nah, yang ketiga, biasanya saya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Adakah yang menurut Pak Musta'in merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya itu cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Apakah Bapak Musta'in memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya begini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya membutuhkan diskusi terlebih dahulu dengan para guru yang ada di UPTD SDN Kuanyar Barat 1. Kemudian mengkonsultasikan dengan pihak guru. Dua langkah itu saya ambil untuk mencari solusinya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Intinya, kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada guru yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin seperti itu ya Bu. Pak Musta'in, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Terima kasih Bu, sama-sama. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.